Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja korban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti tak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam itu, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu dan rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku memukul negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan. Hari itu harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan
turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali ini kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya di dunia ini, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi basuhlah juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Ia tinggal membasuh kakinya saja. Kamu pun sudah bersih. Hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah selesai membasuh kaki para murid, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan itu memang tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain. Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis Putih menjadi hari yang sangat istimewa karena hari ini kita semua diajak untuk mengenang kembali hari terakhir Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Hari terakhir Yesus mengadakan perjamuan sebelum akhirnya nanti Tuhan Yesus akan memasuki peristiwa sengsara, menderita, disalibkan, wafat, dan kemudian bangkit. Menggunakan bahasa banyak teman, hari ini adalah hari perpisahan. Ya, Bapak Ibu, kita tuh kalau mau pergi perpisahan gitu biasanya yuk mangan-mangan sih gitu ya, ada pesta bedim. Nah, pada malam yang penting ini Tuhan Yesus memberikan dua warisan yang sangat berharga dan itu kita hidupi sampai sekarang. Apa itu? Yang pertama adalah Ekaristi, yang kedua adalah pelayanan. Ya. Dua hal ini merupakan pengejawantahan atau praktek mengaplikasikan perintah Tuhan yang utama dan pertama. Apa itu? Kasih. Jadi kasih itu orang ming diomong ketok. Kasih itu bukan sekedar rayuan gombal, bukan kata-kata yang indah, bukan hanya itu. Kasih itu perlu tindakan nyata. Lah tindakan nyata itu diwujudkan dalam dua hal. Yang satu Ekaristi, yang satu pelayanan yang nanti disimbolkan dengan pembasuhan kaki. Nah Bapak Ibu, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah soal Ekaristi. Jadi Ekaristi itu Bapak Ibu menjadi tanda paling nyata bagaimana Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus itu selalu hadir dalam suka duka peristiwa hidup kita. Dia menyertai kita, gerejanya, sampai akhir zaman. Kehadiran Yesus itu dirayakan, dikenangkan, dihadirkan secara penuh di dalam yang namanya Ekaristi. Maka di dalam bacaan yang kedua yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan, saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan. Jadi Paulus itu menerima warisan dari para rasul dan para rasul menerima itu dari Yesus sendiri. Apa? Bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Jadi Bapak Ibu, Ekaristi itu diwariskan Yesus kepada murid-murid, murid-murid mewariskan kepada murid-muridnya hingga hari ini. Dan ditegaskan di sana bahwa setiap kali Ekaristi dirayakan, Ekaristi itu menjadi saat untuk mengenang kehadiran Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu, di dalam Ekaristi itu kita semua diingatkan bahwa dalam perjalanan hidup ini para murid, Anda dan saya, kita semua ini disertai oleh Yesus sendiri. Di dalam peristiwa Ekaristi itu kita diingatkan bagaimana Yesus itu menyatakan cintanya yang besar kepada kita. Dia menyerahkan tubuh dan darahnya
kepada kita. Ya. Inilah tubuhku yang diberikan kepadamu. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya. Jadi Tuhan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Jadi Bapak Ibu, dalam Ekaristi itu kita semua diingatkan betapa Tuhan itu mencintai kita begitu rupa sehingga ia menyerahkan dirinya kepada kita. Jadi Bapak Ibu, sing diserahke iki ora ming duit, ora ming kekuasaan, ora ming harta, tapi yang diserahkan adalah tubuhnya sendiri, nyawanya sendiri. Ya. Ada cerita perumpamaan, ada 3 binatang yang ingin berreinkarnasi menjadi orang suci. Ya. 3 binatang ini kemudian menghadap kepada dewa, kepada pendeta. Yang pertama itu seekor kambing. Dia menyerahkan kepada pendeta itu, pada resi, ya. Dia membawa sayur-sayuran. Pendeta, aku berikan kepadamu sayur-sayuran. Semoga sayuran ini bisa menjadi jalan bagiku untuk moksa dan menjelma menjadi orang suci. Pendeta itu mengatakan, persembahanmu aku terima. Terus yang kedua, kelinci membawa membawa wortel dan buah-buahan. Hal yang sama dikatakan, pendeta, aku membawa wortel dan buah-buahan. Semoga persembahan ini memberikan jalan bagiku supaya aku boleh berinkarnasi dan menjelma menjadi orang suci. Diterima. Giliran ayam datang tidak membawa apapun. Pendetanya heran. Loh, kambing dan kelinci membawa persembahan sebagai jalan untuk menuju kesucian. Kamu bawa apa? Ayam bilang, aku persembahkan tubuh dan darahku. Sembelihlah aku. Jadikanlah aku makanan, supaya lewat makanan ini pendeta disehatkan tubuhnya. Langsung persembahan diri dari ayam itu diterima dan ayam itu menjelma menjadi seorang imam namanya Romo Agus. Iya Bapak Ibu. Jadi yang dipersembahkan ini bukan hanya rumput, bukan hanya jadi sesuatu yang di luar dirinya, tapi yang dipersembahkan adalah hidupnya sendiri. Dan hidupnya itu bukan sembarang hidup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Yesus itu mempersembahkan hidupnya, itu hidup yang suci, hidup yang mulia, hidup yang kudus karena dia memang anak Allah. Jadi Bapak Ibu, betapa bahagia dan bersyukurnya kita sebagai gereja karena Tuhan telah memberikan hidupnya untuk kita semua. Nah, Yesus memberikan tubuhnya itu disimbolkan dengan yang namanya roti dan anggur. Anggur itu adalah simbol dari darahnya. Bapak Ibu, menurut saya hal yang membuat kita bisa hidup iyo ming siji, makan dan minum. Maka kalau Tuhan Yesus memberikan dirinya dalam rupa roti dan anggur, itu mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber dari segala sumber hidup kita. Ya. Jadi lewat Ekaristi Anda dan saya diingatkan bahwa uripe dhewe itu dipelihara oleh Tuhan Yesus. Kita itu diberi asupan makanan dan minuman yang menyehatkan tubuh dan darahnya sendiri. Maka Tuhan mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman. Ya. Ini roti bukan sembarang roti, darah bukan anggur bukan sembarang anggur, tapi ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus
sendiri. Maka Bapak Ibu, Ekaristi bagi kita itu di samping menegaskan kehadiran dan pemberian Tuhan Yesus, Ekaristi itu juga menjadi sumber dari hidup kita. Mulane nek pengen uripmu bener, nek pengen uripmu diberkati, ambillah dari sumber yang benar. Dari mana? Ekaristi. Di situ disediakan makan dan minum yang sangat penting bagi perkembangan hidup rohani kita. Dunia boleh berubah, dunia boleh berguncang, tetapi selama sumber kehidupan itu terus diberikan kepada kita, janganlah khawatir bahwa kita akan tetap hidup. Kita akan tetap mengalami yang namanya kasih, iman, dan pengharapan menyala dalam diri kita. Bapak Ibu, kalau kita sedang mengalami begitu banyak peristiwa penuh pergumulan, nek Anda mulai merasa putus asa, Anda mulai merasa gelisah, Anda mulai merasa sendirian, jangan lupa kita punya sumber hidup yang bisa kita akses ya, yang bisa kita ambil, yaitu Ekaristi. Makanya rajin-rajinlah ikut Ekaristi. Ya, saya senang nih hari ini banyak umat ikut Ekaristi, bludak tuh sampai ke belakang sana ya. Nah ini benar ini ya. Jadi Anda dan saya hari ini diingatkan bahwa cinta Tuhan begitu besar dan itu dinyatakan di dalam Ekaristi. Semoga hari ini Anda dan saya diperbarui untuk menjadikan Ekaristi sebagai pusat hidup kita ya. Dalam peristiwa suka maupun duka, semoga Ekaristi menjadi sumber dari hidup kita. Nah Bapak Ibu, di dalam Ekaristi itu ada spirit yang perlu terus dipahami dan dimengerti. Apa? Spirit pelayanan. Ya, dalam Ekaristi itu bukan hanya selebrasi, bukan hanya seremoni. Ekaristi itu juga memuat spirit, di mana spirit itu menegaskan ciri khas kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Apa itu? Pelayanan. Jadi Bapak Ibu, ning jenenge Ekaristi, yang namanya pelayanan itu menjadi kata kunci. Ya, kur, itu pelayanan. Orang kok jenenge kur ning gereja ki njaluk gajian gitu, ndak ada ya? Ndak ada ya Bu? Ndak ada. Lektor dan pemazmur, Anda kalau habis melaksanakan tugas Anda tanda tangan struk enggak? Minta diganti gitu. Enggak ya? Misioner, Anda kalau habis melayani, Romo mana upahnya? Gitu enggak ada ya? Misioner, prodiakon, ya. Romo aku bal melayani, mbakku dijajake, ya gitu ya. Ora ono kaya ngono kuwi ya. Malah dibalik, sampean kudu njajake aku. Jadi dalam Ekaristi itu Bapak Ibu bisa berjalan karena semuanya ambil bagian dalam yang namanya pelayanan. Orang ana ning gereja kok jenenge bayaran ki ra ono. Ya. Romo kayak bayaran ya Romo. Nek intensi misa kayak terus memberikan stipendium uang. Lho aja salah, itu bukan bayaran. Orang ana tarife itu. Itu untuk membantu kehidupan para imam. Imam itu kan butuh sekolah ya. Adikku banyak butuh sekolah. Nah itu dari mana? Ya dari stipendium yang Anda berikan. Jadi itu kembali kepada gereja supaya gereja itu bisa melanjutkan kehidupannya. Ya. Nah Bapak Ibu, pelayanan menjadi penting dalam kehidupan menggereja kita. Tanpa pelayanan mustahil Ekaristi ini bisa berjalan. Maka spirit pelayanan itu menjadi warna khas dari Ekaristi. Nah, yang namanya pelayanan Bapak Ibu itu membutuhkan keutamaan-keutamaan tertentu. Kalau di dalam bacaan Injil ini tadi diceritakan bahwa pelayanan itu ibaratnya seperti membasuh kaki. Ya. Sing jenenge membasuh kaki
itu kan yang membasuh posisinya harus lebih rendah daripada yang dibasuh. Betul Bapak Ibu ya? Iki nek sing membasuh posisinya lebih tinggi daripada yang dibasuh, itu namanya bukan membasuh kaki tapi jeneng ngedusi jeneng. Ya. Membasuh kaki itu posisi saya harus jengkeng, harus jongkok. Itu untuk orang seperti saya berat Bapak Ibu. Karena aku ki dengkule wis rada susah kae. Nek kon apa jongkok-jongkok itu loro kabeh. Tapi ora apa-apa tak lakoni ya. Jadi posisiku harus lebih rendah daripada yang dibasuh. Maka melayani itu artinya apa? Melayani itu artinya meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diriku sendiri. Aku harus siap untuk menjadi yang terakhir. Aku harus siap mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan orang lain di atas kepentinganku sendiri. Yang kedua, membasuh kaki itu Bapak Ibu, itu bagian yang paling kotor. Ya. Jadi jenenge melayani iki harus siap untuk berkorban, siap untuk berkotor-kotor, siap untuk apa? Rekoso. Jenenge melayani kok rawani rekoso, piye aja dadi pelayan. Ya. Jadi Bapak Ibu ana sing ngresula Pak Prodiakon itu. Romo, aku ki jane dina Minggu iki acara dengan keluarga. Ora tau ketemu lagi malah dikon pelayanan bagi komuni. Wah, piye iki Romo? Ora genah iki ngene-ngene ngresula iki. Jenenge pelayanan ki ya kudu wani berkorban, nek rawani berkorban ya aja melayani, kan begitu ya. Untuk hal yang lain juga berlaku, siap untuk melayani. Makanya Bapak Ibu, orang Katolik itu siap untuk tombok wis. Ya. Kene rak siap tombok aja dadi wong Katolik. Lho tenan, ya tombok, ora mung tombok duit, tombok perasaan. Ya, itu para ketua lingkungan itu wis direwangi bagi undangan door to door sampai di depan pintu umat itu ora dibukake lawang, ming dinguk saka jendela. Napa Pak? Niki badhe bagi undangan, wis kono uncalke kono wae. Ora dihormati tenan iki. Loro ati, ya toh. Latihan kur. Mas, mbok nganu njaluk anggaran saka Rama. Ora ana anggaran iki. Lah terus piye ngombene? Wis tak tomboki wae. Wah, ya ada ya, kayak gitu ada ya. Di kelompok kering ada ndak? Ada. Sing tukang nomboki jajak-jajake ngono nek latihan ada ndak? Ada ya. Nah, itu pelayanan ya gitu itu ya. Siap untuk tombok ya. Di Bapak Ibu siap kotor, siap rekoso, siap tombok, siap diomongi sing ra enak ya toh. Siap untuk dirasani, ya itu pelayanan ya seperti itu ya. Nah, iki tibu ya. Lah untuk sampai ke sana itu Bapak Ibu, di dalam Injil itu diceritakan ada tiga tindakan yang dibuat oleh Yesus. Jadi sebelum Yesus membasuh kaki para murid itu dikatakan dalam kitab suci ya. Tuhan Yesus itu menanggalkan jubahnya, kemudian mengikat pinggangnya, dan kemudian membungkukkan dirinya. Ya, kuwi ana maksude, ya. Jadi disebut dengan jelas ya di sana. Lalu bangunlah Yesus dan mulai membasuh kaki para muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya ya. Jadi simbolisasi yang dibuat oleh Yesus itu, dia menanggalkan jubahnya, dia mengikat pinggangnya, dan kemudian dia membungkukkan dirinya. Melepas jubahnya itu artinya dia melepaskan segala egonya, dia melepaskan nama besarnya, dia melepaskan kekuasaannya. Jadi jenenge melayani nek masih memegang kekuasaan, memegang jabatan yo nanti onone malah merintah-merintah tok. Kemudian mengikat pinggangnya, itu artinya apa? Dia berani untuk mengendalikan diri.
Dia berani untuk melawan segala macam keegoisan dan segala macam keinginan untuk dipuji dan dihormati. Diikat pinggangnya dan membungkuk, artinya memang mengambil posisi merendah. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi pelayan yang baik seperti yang diteladankan Yesus, tanggalkan jubahmu. Kita semua ini sama, ya. Yang berbeda ini jabatannya, tapi di hadapan Tuhan kita itu sama. Tanggalkan jubahmu, kemudian ikat pinggangmu, kendalikan dirimu, hidup tidak dibawa oleh hawa nafsu tapi dibawa oleh firman, dan kemudian siap untuk merendah. Jadi siap dengan spirit rendah hati kepada siapapun. Ya. Bapak Ibu, kita akan peragakan itu. Nanti Anda bisa cermati sendiri bagaimana secara simbolis saya melepaskan jubah, mengikat pinggang, dan kemudian nanti membungkukkan diri. Dan semoga ini nanti juga memberi inspirasi bagi Anda semua untuk melakukan hal yang sama di rumah Anda masing-masing. Ya, ketemu sama bojomu, perbarui komitmen untuk mengasihi dan melayani. Syukur-syukur nek wani, Mas, ayo diperagakan di rumah kita apa yang dibuat Romo. Tekan omah, suami membasuh kaki istrinya. Keren banget ya. Ada enggak di sini suami yang membasuh kaki istrinya? Ada enggak di sini? Ada enggak? Enggak ada ya. Dibikin ya. Bapak membasuh kaki anak-anaknya. Ada enggak? Ada? Enggak ada. Nah, istri membasuh kaki suaminya biasa ya. Wah, just biasa. Tapi bapak membasuh kaki suami istrinya itu yang luar biasa. Kita lakukan itu juga di dalam keluarga kita masing-masing. Semoga Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, cinta kita pada Ekaristi diperbarui, dikuatkan, dan yang kedua, komitmen kita pada pelayanan juga makin ditumbuh kembangkan. Tuhan memberkati kita semua. Kita lanjutkan dengan upacara pembasuhan kaki. Silahkan dipersiapkan. Sebelum hari raya Paskah, Yesus dan para rasul-Nya sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan mulai membasuh kaki dari murid-muridnya, lalu menyeka
Simon Petrus, kata Petrus, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus, apa yang ku perbuat, kini engkau belum tahu, tetapi kelak engkau akan mengerti. Kata Petrus, sampai kekal engkau takkan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh kakimu, maka engkau tidak mendapat bagian dalam daku. Kata Simon Petrus, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Jawab Yesus, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain kakinya, karena ia sudah bersih semuanya. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, bersabdalah Yesus, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku Tuhan dan gurumu telah membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberi teladan kepadamu, supaya kamu pun berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jika ada cinta kasih
Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mengasihi. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga Sri Paus, para uskup, dan para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita panjatkan permohonan pribadi kita masing-masing di dalam hati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Seluruh
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan korban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaran putramu terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau memperbaharuinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertebus memujimu, dan segala orang kudusmu sehati meluhurkan Dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan Dikau dengan pujian yang indah tanpa henti seraya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan dan rohaniwati. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan doa kita dengan menyanyikan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Kita sampaikan damai kepada saudara-saudari.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Penerimaan komuni diatur sebagai berikut. Umat yang boleh menerima komuni adalah umat yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama, serta tidak mendapatkan halangan menurut Gereja Katolik. Umat menerima komuni di tempat-tempat yang telah disediakan.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga melalui misteri kenangan akan wafat dan kebangkitan putramu ini, kami dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari dan dalam menyongsong keselamatan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita akan lanjutkan dengan perarakan sakramen Maha Kudus. Kini, tibalah saatnya kita mengikuti prosesi perarakan sakramen Maha Kudus. Urutan prosesi diatur sebagai berikut. Paling depan, putra-putri altar pembawa salib dan lilin, diikuti oleh putra-putri altar yang lain. Kemudian, imam yang membawa sakramen Maha Kudus, diikuti oleh petugas pembawa payung. Umat dimohon berdiri dengan hening dan khidmat di tempat duduk masing-masing, serta memberikan penghormatan di setiap pemberhentian sakramen Maha Kudus. Mari
Itu sebabnya Yesus sangat ketakutan, peluhnya menjadi seperti tetes-tetes darah. Ia sangat sedih, tetapi dalam ketakutan dan kegelisahannya, Yesus telah mengambil keputusan yang